قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Jadi semulakan Allah Ta'ala yakin ini sumber segala kebaikan. Maka bagaimana kita mendapatkan yakin? Nah inilah masalah kita sekarang. Usaha untuk mendapatkan yakin itu semulakan. Pertama kali semulakan kita harus senantiasa mudzakarah iman yakin. 6 rukun iman itu harus menjadi mudzakarah permanen kita. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan negeri akhirat, keyakinan kepada kitabullah, kanan kiri kita malaikat, kita akan ke akhirat, segala sesuatu sudah ditakdir. Ini mesti kita mudzakarahkan setiap waktu, setiap saat. Kemudian yang kedua semulakan, kita ini harus mudzakarah, senantiasa mendengar, senantiasa menyampaikan ceritanya orang-orang ahlul yakin. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Ini harus menjadi kurikulum pokok kita dalam kehidupan. Ceritanya Nabi Nuh alaihissalam yang dakwah siang dan malam. Akhirnya ditolong oleh Allah. Nabi Musa yang menghadapi masalah dari segala arah. Akhirnya ditolong oleh Allah. Nabi Isa yang menghadapi masalah dari segala arah, ditolong oleh Allah. Yang mulia baginda Muhammad SAW. Seluruh dunia memusuhi beliau pada awalnya, tapi akhirnya ditolong oleh Allah. Begitu juga para sahabat memulaikan Allah Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi, sudah tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Tapi ketika para sahabat ini meneruskan perjuangan Nabi, perjuangan Rasul, senantiasa mereka mendapatkan pertolongan Allah. Begitu juga orang-orang setelahnya, Wali Songo umpamanya. Ini sudah orang akhir. Tapi ketika mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW, dapat pertolongan-pertolongan Allah. Zaman sekarang ini juga, bagaimana Syekh Muhammad Ilyas, teman-temannya, walaupun tidak punya apa-apa, tapi berapa orang dapat hidayat sebab beliau ini. Berapa negeri dapat hidayat sebab beliau ini. Bahkan orang-orang yang sekarang bukan Syekh Ilyas, yang mau bergerak untuk agama Allah SWT. Bagaimana pertolongan-pertolongan Allah telah datang kepada mereka. Maka ini mudzakarah iman, mudzakarah ahlul iman. Mudzakarah iman dan mudzakarah cerita kehidupan orang-orang yang imannya kuat. Ini harus kita bicarakan hari-hari. Maka akan meningkatkan iman kita. Kemudian yang kedua, semulaikan Allah Ta'ala. Kita ini menerjunkan diri kita di dalam perjuangan. Para sahabat ajma'in semuanya ini diterjunkan oleh Nabi dalam perjuangan. Terus menerus. Akhirnya mereka mendapatkan macam-macam pengalaman. Pengalaman nusratullah. Pengalaman pertolongan Allah kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka yakinnya ditambah kuat. Mereka punya pengalaman-pengalaman besar. Terutama ketika mereka keluar. Mereka punya pengalaman di Badar. Bagaimana malaikat-malaikat datang membantu mereka. Mereka punya pengalaman di Khandaq. Bagaimana Allah datangkan angin. Sehingga seluruh orang kafir itu pulang semua. Yang tadinya mau menyerbu Madinah pulang dengan tangan hampa. Wa kafallahul mu'mininal qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Tidak usah perang, tapi Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sehingga pasukan-pasukan kafir pada pergi semuanya. Mereka punya pengalaman di Bahrain, bagaimana lautan telah menjadi jalan raya. Sehingga mereka berjalan menuju Bahrain tanpa jembatan, tanpa kapal. Mereka punya macam-macam pengalaman, sejuta pengalaman. Karena apa? Mereka sibuk dalam perjuangan. Orang itu kalau nggak mau berjuang, cuma ngendok di rumah saja, ya, nggak punya pengalaman. Pengalamannya cuma pengalaman ngendok saja. Nggak punya pengalaman apa-apa. Sehingga imannya itu akhirnya jadi lemah. Imannya jadi lemah, serba takut dengan makhluk, cita-citanya dunia, akhirat tidak terasa lagi.
Kehidupan agama tidak bisa dirasakan lagi. Sholat khusyuk tidak pernah dirasakan lagi. Karena orang tidak mau berjuang. Tapi kalau orang itu mau berjuang, mau mujahadah, bersusah payah untuk agama, dapat pengalaman-pengalaman, maka dia akan menemukan kelezatan di tempat-tempat kesulitan. Sayyidina Bilal ditanya, dalam pengalaman hidup kamu itu mana yang paling mengesan? Yang paling ngesan itu saya itu ketika dieret-eret sama orang Mekah itu, dipukuli di padang pasir. Betul-betul terasa dalam hati itu sejuk, merasa betul-betul saya ini disayangi oleh Allah. Au kama qala Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang lebihnya kata-kata beliau itu seperti itu. Ya, aneh itu malaikat. Orang melihat Bilal ini dalam penderitaan, tapi perasaan dia ini malah dalam kebahagiaan. Nah ini nggak nutut pikiran kita ini malaikat. Pikiran kita nggak nutut. Ini hanya pengalamannya orang-orang yang mau berkorban. Orang yang mau berkorban itu Allah kasih macam-macam pengalaman. Maka akhirnya yakinnya tambah. Mudzakarah iman, mudzakarah ahlul iman. Kemudian menerjunkan diri dalam perjuangan. Dengan terus istiqomah. Dibarengi dengan doa. Ya Allah berikanlah kepada kami hakikat iman. Hakikat yakin. Hakikat agama ini ya Allah. Berikan pada aku hakikat agama ini. Seperti engkau telah memberi pada para sahabat, pada orang-orang yang kau ridhoi, nangis pada Allah SWT. Maka lama-lama nanti imannya meningkat, yakinnya meningkat. Kalau imannya meningkat, yakinnya meningkat, ibadahnya meningkat, akhlaknya meningkat, ilmunya meningkat, kesatuan hatinya meningkat, semua meningkat semua. Seperti kalau pohon itu sudah hidup malaikat Allah, maka nanti keluar daunnya, keluar bunganya, keluar buahnya, keluar manisnya, keluar harumnya, keluar rindangnya, semua keluar. Begitu juga iman ini. Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Iman itu seperti pohon. Kalau sudah hidup, maka akan keluar macam-macam. Begitu juga kalau iman ini hidup dalam hati seseorang, yakin itu kokoh dalam hati seseorang, muncul sifat-sifat yang baik. Muncul akhlak yang baik, ibadah yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, sifat tawadhu. Tawadhu. Saya kok mau sombong itu apa yang saya sombongkan itu? Wong segalanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya ilmu juga itu cuma pemberian Allah. Kalau Allah mau cabut ilmu saya ini juga akan hilang. Kalaupun saya amal juga pertolongan Allah. Kalau Allah tidak terima juga sudah enggak ada gunanya. Kalau saya ini punya kecerdasan itu juga dari Allah. Kalau Allah hilangkan otak saya juga jadi gila. Apa yang bisa saya sombongkan? Maka kalau orang itu ada sifat yakin itu, orang itu tawadhu, akhlaknya jadi baik. Masya Allah, jadi sabar. Semua sifat-sifat yang baik akan muncul ketika iman ini kokoh. Maka sunulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sama-sama di sini untuk belajar usaha meningkatkan iman kita ini. Sehingga sifat-sifat yang baik itu muncul. Sehingga doa-doa makbul. Sehingga pada akhirnya kita ini jadi asbab hidayat untuk umat. Karena orang itu kalau sudah imannya baik, amalannya baik, jadi seperti cahaya. Kalau dia sudah jadi cahaya, maka sekitarnya jadi terang benderang, sudah otomatis. Maka Nabi itu setiap berangkat sholat subuh, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam mata saya, cahaya telinga saya, cahaya di kulit saya, cahaya di tulang saya, di darah saya, di rambut saya. Ya Allah, jadikanlah aku ini cahaya. Ya Allah, besarkan cahaya saya. Jadi Nabi itu doa supaya dirinya jadi cahaya. Ya, saking kuatnya doanya Nabi itu, kadang-kadang Allah tampakkan itu. Sehingga dari mulut beliau, dari gigi-gigi beliau, dari keringat beliau ini keluar cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Ketika beliau berkeringat di rumah, maka Sayyidah Aisyah itu melihat Nabi itu kaget sekali.
Karena keringat-keringatnya itu keluar cahaya. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah gelap gulita, enggak ada lampunya. Nabi duduk di situ, maka jadi terang saja. Enggak usah ada lampu itu, terang saja malaikat. Gambarannya kehidupan Nabi itu seperti itu. Kalau Nabi datang, maka yang gelap-gelap itu hilang. Karena orang ini semalakan orang yang penuh dengan cahaya, hatinya bercahaya, amalannya bercahaya, akhlaknya bercahaya, semuanya jadi cahaya. Sehingga dalam satu riwayat semalakan oleh Imam Suyuti, saking besarnya cahaya Nabi itu semalakan, kalau Nabi itu berdiri di luar pas kena terik matahari itu, nggak ada bayangannya semalakan. Karena sudah jadi cahaya beliau ini. Bayangannya itu nggak ada. Ini diantara mukjizat Nabi alaihissalam. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala begitu tenang. Baginda Nabi alaihissalam itu begitu tenang. Sehingga kalau beliau ini berjalan, di tempat yang di situ ada barang-barang yang mestinya itu jadi berisik. Karena di situ ada kayu-kayu, ada apa-apa gitu. Mestinya kalau orang biasa jalan di situ mesti krek. Tapi kalau Nabi yang jalan, nggak ada suaranya. Sampai itu diceritakan dalam kitab Taurat. Begitu tenangnya Nabi akhir zaman. Sehingga kalau berjalan di mana-mana tidak bersuara. Jadi ketenangan hati beliau ini, Masya Allah, membuat ketenangan sekitarnya juga. Di rumah beliau itu ada ayam, ada kambing, ada apa-apa gitu. Kalau Nabi tidak ada, petok, suaranya banyak sekali. Kambing, mbek. Tapi kalau Nabi datang, diam semua tenang, jadinya semua tenang. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ketika hati beliau ini penuh dengan ketenangan, akhirnya menenangkan suasana semua. Nah, kita ini mau belajar sifat-sifat seperti ini. Jangan kita ini jadi bikin kesro. Ini di mahalah asalnya tenang, kita datang terus kesro, pada bertengkar semuanya. Ini musibah namanya ini. Kalau bisa itu suasana kesro, kita datang sudah jadi tenang. Nah ini warisan Rasulullah SAW ini. Di mana-mana mendatangkan ketenangan, ketentraman, kesatuan. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala untuk itu kita perlu mujahadah. Karena untuk peningkatan malaikat perlu pengorbanan. Tapi kalau untuk merusak, enggak usah pengorbanan. Main-main saja sudah bisa rusak. Kalau kita ingin bangun rumah, kita harus sungguh-sungguh malaikat. Wah, ini dipasang semen, dipasang batu, dipasang ini, harus sungguh-sungguh. Harus korban uang, korban ini, korban tenaga, baru jadi rumah. Tapi kalau mau merusak rumah, nggak usah sungguh-sungguh. Main-main saja juga sudah bisa rusak. Bahkan rumah itu nggak usah diapa-apakan, kamu tinggal saja 10 tahun gitu. Nanti kan sudah peyok semua, rusak semua. Jadi kalau untuk perbaikan, perlu kesungguhan. Tetapi untuk kerusakan, tidak perlu ada kesungguhan. Main-main pun sudah bisa ngerusak. Ya begitu juga iman ini mereka. Kalau kita mau meningkatkan iman, kita perlu ada kesungguhan. Perlu ada mujahadah, pengorbanan. Tapi kalau kita ini mau ngerusak iman, sudah. Pokoknya tiap hari tidur, gitu aja nanti sudah merosot sendiri. Nabi mengatakan, amanah, sifat amanah. Sifat-sifat yang baik yang ada dalam hati orang. Dia tidur, bangun tidur, tahu-tahu sudah berkurang. Dia tidur, bangun tidur, sudah berkurang. Dia tidur, bangun tidur lagi, sudah berkurang. Akhirnya jadi pengkhianat, jadi orang yang buruk. Jadi ini sifat-sifat yang baik itu, kalau tidak dijaga betul-betul, akan hilang dengan sendirinya. Itu sunnatullah. Tapi kalau ingin mewujudkan sifat-sifat yang baik ini, perlu pengorbanan, perlu doa, perlu menangis, perlu mujahadah, sehingga akhirnya sifat-sifat ini akan kekal dan meningkat. Maka kita ini duduk di sini untuk meningkatkan pengorbanan kita. Insyaallah malaikat. Jadi malaikat mungkin setelah ini diselesaikan amal infiradinya.
Salat isra, duha, zikir pagi petangnya. Karena kata Maulana Zubair, kalau kamu ingin mudah dalam dakwah ini, jaga zikir pagi petang kamu. Dengan penuh konsentrasi, baca istighfar dengan betul-betul niat taubat, astagfirullah, astagfirullah, baca selawat dengan penuh kecintaan kepada Nabi, baca tasbih dengan mengagungkan Allah. Maka ini kalau kamu istiqomahkan ini pagi petang, pagi petang. Pagi itu maksudnya habis subuh, petang itu maksudnya bagaimana? Ini ada dua pendapat para ulama ini. Petang itu maksudnya petang itu bagaimana? Petang itu habis asar itu juga boleh, petang itu habis maghrib juga boleh. Maka sunmulaikan Allah SWT, kalau ini dijaga kata beliau, nanti kan amalan-amalan kamu yang lain mudah untuk dikerjakan. Ini kata Maulana Zubair begitu sunmulaikan. Maka biasanya karkun-karkun kok terus mogok, gitu. Nggak jalan lagi jauh lah, nggak jalan lagi keluar 3 harinya, gitu. Itu biasanya itu mulainya itu zikirnya nggak dijaga sebenarnya, sehingga getaran hatinya itu nggak ada, dorongan dari dalam itu nggak ada, setrumin tek, gitu. Ya kan orang yang tidak zikir kan seperti orang mati. Bagaimana orang mati bisa datang ke markas? Gitu. Bisa keluar 3 hari, ya. Bisa kalau digotong, ya. Kalau disurung, didorong ya bisa. Yang dorong capek, ya berhenti orang mati. Ya. Jadi sunmulaikan Allah Ta'ala, maka zikir pagi petang kita ini kita jaga betul-betul loh malaikat. Insyaallah malaikat. Tapi sebelum itu mudzakarah dulu malaikat. 3, 3, 4, 4. Nah, silakan.